Oke, shalom semuanya, selamat malam. Oke, malam hari ini kita kembali lagi dalam saat teduh. Hari ini kita sedikit berbeda untuk kita masuk ke dalam hatinya Bapa malam hari ini. Kita mari sama-sama siapkan hati kita. Selamat datang untuk teman-teman baik secara Zoom dan juga via YouTube. Bersyukur malam hari ini. Mari malam hari ini kita tanggalkan segala beban yang merintangi. Kita singkirkan apa kabar harinya. Semoga hari ini kita bersukacita apapun yang terjadi. Kita mau fokuskan hati kita. Kita mau juga fokuskan hidup kita sama Tuhan. Sehingga malam hari ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah ataupun saat teduh kita malam hari ini, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami hanya untukmu Tuhan. Kami Bapa datang Tuhan Yesus malam hari ini secara bersama-sama. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, namun karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala apapun yang ada. Baik hari ini kami sudah lewati, kami bersyukur Tuhan. Semua karena cinta dan anugerahnya Tuhan. Dan malam hari ini ya Bapa, kami mau bersorak-sorak bersukacita, memuji Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah memberikan hidupnya sampai akhir di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah urapan-Mu mengalir ya Bapa, memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan. Haleluya, 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 amin. Oke, shalom semuanya. Maaf aku baru di tempat kembali. Yuk, malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, untuk kita dengar firman Tuhan malam hari ini, kita akan puji Tuhan. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari malam hari ini dengan sukacita kita akan puji bagi Allah kita. Yuk dengan iman sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Mari dengan iman sama-sama katakan. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi dengan iman katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Mari dengan iman katakan. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah apa? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa yang percaya Allah sanggup dapat melakukan segala perkara? Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari malam hari ini kita bersukacita bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Mari sama-sama katakan dari awal lagi. Oh, apa
pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga. Come on, apa yang tak pernah, yes, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on, dengan iman katakan, 1, 2. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on teman-teman, kita tepuk tangan Tuhan. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, yes, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman katakan, oh, Allah sanggup melakukan, yes, segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Oke, malam hari ini siapa yang bersuka cita memuji Tuhan? Haleluya. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Suaraku kedengaran kan? Oke. Yuk, malam hari ini kita renungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau puji Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami puji Tuhan. Kami sembah nama-Mu yang kudus. Oh, bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan, tak ada yang mustahil. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama dari awal pujian ini. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan jika Kau berfirman. Mari sama-sama dengan iman katakan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Mari dengan iman katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari dengan iman sekali lagi kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya kuasa firman Tuhan akan bekerja. Mari dengan iman sama-sama katakan, haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Mari imani, mari percaya di dalam Tuhan kita aman. Ku aman karena Kau menjaga. Oh, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat hati kita imani. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan. Mari ingat pekerjaan Tuhan kita ada hari ini karena kasih-Nya Tuhan. Mari bersyukur kepada-Nya. Bagimu ya Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu ya Yesus tak ada yang mustahil. Mari bersyukur karena kebesaran-Nya. Mari besarkan Dia. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku tenang teduh dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami nyatakan bagimu tak ada yang mustahil. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Bagimu tak ada yang mustahil. Bagimu tak ada yang tak mungkin Tuhan. Semua dapat kami lakukan
bersamamu Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari puji Tuhan, agungkan nama yang kudus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari ingat kasih-Nya Tuhan. Kita ditebus dari cara hidup kita yang lama. Oh, dan kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena kasih. Dia yang melayani kita. Dia yang membangkitkan kita. Oh Yesus, terima kasih. Agunglah karya-Mu Tuhan. Mulialah kuasa-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari dengan sungguh, dengan iman kita akan puji kehadiran Tuhan sesuai di antara sujud di altarnya. Amin Tuhan. Ku bawa hidup, kami bawa hidup kami malam hari ini Allah. Kami terima anugerahnya. Dia puniku dan bebaskan. Dia ubah hidupku, baharui hati kami ya Yesus. Sesuatu terjadi di altarnya. Mari kita rendahkan hati kita dengan iman, sama-sama katakan sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia puniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku. Mari dengan iman sama-sama katakan baharui hatiku. Sesuatu terjadi sadar di altarnya. Dengan iman, dengan sungguh lagi kita mau datang sujud di hadirat Tuhan. Katakan sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, amin Yesus. Ku terima anugerahnya. Dia puriku dan bebaskanku. Yesus
Yesus ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi ya Tuhan, pemulihan terjadi, kemerdekaan terjadi, amin. Kemerdekaan terjadi, terobosan terjadi, yes Tuhan. Terobosan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi, haleluya. Sesuatu kan terjadi saat datang di altarnya. Jesus, Jesus, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari ambil waktumu dengan Tuhan bersaat teduh malam hari ini. Ingat kasih-Nya Tuhan. Sesuatu kan terjadi ketika kita sujud di altar-Nya Tuhan. Oh ya rarabaya shireda karara balarara ya shire karara shikireda bayalarara balarara ya shirede bayalarara berede. Haleluya. Oh, kami percaya, kami beriman, kami percaya, kami beriman kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh ya rama ya shekera rabalanamu. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Ya rama ya shekera bayaramu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari akui setiap keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita melakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Mari kita akui secara pribadi bahwa kita butuh Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Maafkan kami ya Allah. Kalau hari ini kami mendukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Dalam pengampunan dosa-Mu Bapa. Ketika kami mengaku di hadapan Kau Tuhan, Kau setia dan adil mengasihi kami, mengampuni Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Kau yang layak dipuja. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami menyadari kami hanya butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Mari kita akan pujian ini bagi sekali lagi. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
Berikan hormat dan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan, yang jauh melebihi dari apa yang kami pernah dengar. Bahkan Tuhan Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tak mungkin. Kami mau sepakat, kami mau sujud di altar-Mu yang kudus ya Allah. Kami mau sepakat dengan apa kata mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini kami datang, malam hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hati di hadapan-Mu ya Allah. Kami malam hari ini Tuhan Yesus persiapkan hati kami. Untuk kami mau belajar isi hati-Mu. Bapa, berbicaralah atas kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Sehingga hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman bukan karena kepintaran, bukan karena hikmat, bukan karena kebijaksanaan yang hamba miliki, tapi karena kasih-Mu ya Tuhan. Yang Kau berikan, yang Kau sediakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau merendahkan hati kami mau sujud untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Allah. Biarlah pesan dari hamba-Mu, pesan dari Roh Kudus-Mu Tuhan itu yang disampaikan rapi mulut bibir hamba. Sehingga Tuhan, baik hamba yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama diisi oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan Bapa waktu sebentar hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Nah, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Mungkin teman-teman hari ini kita sedikit berbeda. Ya, puji Tuhan sebentar ya. Oke, aduh Tuhan. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di, sebenarnya hari ini kita FOS, tapi belum ada posternya. Jadi kita nyatakan juga sebagai saat teduh di malam hari ini dari komunitas bersyukur. Malam hari ini kita bisa bareng sama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Siapa yang terberkati dengan setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan juga itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke, sebentar guys. Oke, malam hari ini sebelum kita mulai, mungkin teman-teman kita bisa memberikan reaction love-nya. Dan mungkin teman-teman yang malam hari ini kita juga bisa chat, baik di kolom chat ataupun di kolom komentar. Yang tersedia sama-sama kita katakan Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Sama-sama juga ketik di situ Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Iya. So teman-teman, kalau Tuhan Bapa kita hebat, kita juga anak-anak yang hebat. Berarti saudara dan saya itu adalah anak-anak yang hebat. Karena Tuhan kita hebat. Oh haleluya. Luar biasa banget. Jadi kalau Tuhan kita hebat, harusnya kita juga anak-anak hebat. Luar biasa. Malam hari ini kita kembali lagi dalam fellowship sharing malam hari ini. Kita akan belajar satu hal. Dan di bulan ini kita masih di dalam bulan penantian dalam penggenapan janji Tuhan. Amin. Penantian yang mendatangkan berkat dalam penantian janji Tuhan. Sama-sama katakan penantian. Menanti. Haleluya. Kalau berbicara tentang menanti, berarti ada kata menunggu. Tapi teman-teman, kalau kita lihat orang-orang atau banyak anak Tuhan, setiap kita, siapa yang sabar untuk menanti janji Tuhan? Guys, teman-teman, saudara-saudari, kita harus sadari bahwa hal menunggu adalah hal yang paling membosankan. Karena berbicara tentang menunggu, bukan berbicara tentang 1 jam, 2 jam, 1 hari. Tapi kita berbicara tentang waktunya Tuhan, the time of God. Gitu kan? Sama-sama ketik timing, ya, time of God. Waktunya Tuhan. Haleluya. Kita masih bagian dalam time out penantian. Dalam hidup kita, Tuhan sudah meletakkan satu janji. Amin. Sama-sama ketik di chat, kolom chat. Tuhan sudah meletakkan satu janji, satu perjanjian dengan koyok sama-sama. Yaitu apa?
visi dan misi kehidupan kita masing-masing. Oh iya teman-teman, malam hari ini mari sama-sama kita ambil pulpen kita, sambil kita ambil juga alat tulis kita, sama-sama kita harus mencatat apa yang mau menjadi bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Karena biarlah firman hari ini itu disampaikan sehingga pertumbuhan iman kita ketika kita menghadapi proses, kita mengalami suatu percepatan dari Tuhan. Kita mengalami suatu makanan. Kenapa? Karena sebelum kita itu beraktivitas, kita makan dulu. Jadi kiranya malam hari ini kita benar-benar makan makanan rohani yang daripada Allah yang akan disampaikan pada malam hari ini. Apapun baik, biarlah malam hari ini yang ragu diteguhkan, yang ragu mendapatkan suatu kepastian, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama malam hari kita akan belajar satu pesan Tuhan ketika kita itu menanti janji Tuhan. Ketika kita menanti penggenapan itu, kita sama-sama ketik di kolom chat itu ialah hari ini kita akan membahas tentang iman yang membenarkan. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom chat itu. Iman yang membenarkan. So teman-teman, ketika kita itu menerima janji Tuhan, ketika kita itu menerima firman Tuhan, ketika kita itu menerima suara Tuhan, ketika kita menerima suatu visi daripada Tuhan. So teman-teman, malam hari ini agar kita juga berpegang teguh, kita butuh iman. Dan hanya imanlah yang membenarkan kita. Mari kita sama-sama kita buka dalam firman Tuhan malam hari ini dari Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 25. Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai 25. Mungkin tim multimedia bisa bantu copy paste dari internet dulu. Gitu kan? Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 lalu buat Roma 4 ayat 1 sampai 25. Kita baca sama-sama ya kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang sudah dapat katakan amin, tapi lebih baik kita pakai baca Alkitab di buku ya yang kita miliki sama-sama. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari Roma pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-25. Kita akan berbicara tentang iman yang membenarkan. Haleluya. Sama-sama ketik di chat itu, guys. Ayo. Iman yang membenarkan. Haleluya. Siapa di sini kita orang beriman? Pasti kita semua orang beriman. Haleluya. Amin. Katakan chat juga sama-sama. Aku orang beriman. Haleluya. Oke, jadi kalau malam hari ini kita belajar iman yang membenarkan, kita belajar dari satu kisah, dari satu tokoh yang sebagai bapak orang beriman. Kita buka sama-sama Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25 yang sudah dapat. Iya, silakan. Silakan untuk kita sebut. Iya, juga udah share screen-nya. Kita buka sama-sama. Mungkin teman-teman. Oke. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan malam hari ini ya. Juga udah ada di share. Oke, kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan Roma pasal yang keempat. Kita pelan-pelan dulu. Kita akan telah satu demi satu. Oke. Abraham dibenarkan karena iman. Oke, itu topiknya. Mari sama-sama kita baca. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai di situ dulu. Kita sedikit belajar dari satu tokoh, bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Kalau kita lihat dan kita flashback, ketika kita baca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal ke-12, ketika Abraham dipanggil keluar dari daerahnya, keluar dari sukunya, teman-teman, itu salah satu juga iman seorang Abraham, yaitu ketika dia dipanggil, dia tidak pernah untuk bertanya apa yang harus dia kerjakannya. Tapi ketika Abraham dipanggil juga,
Apa yang dilakukan di jalan. Gitu teman-teman. Tapi malam hari ini kita belajar memang kenapa sih Abraham itu dikatakan sebagai bapak orang beriman. Bahkan kalau kita lihat dalam penantiannya, oleh karena imannya pula seperti perikop itu, Abraham dibenarkan karena iman. Teman-teman, karena apa? Karena kalau misalnya ayat 2 kalau firman Tuhan katakan, kita telah pelan-pelan. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Oke, lihat di situ. Jikalau, berarti misal, kalau contoh Abraham misalnya, dia itu keluar dari wilayahnya, keluar dari juga zona ataupun keluarganya ketika Tuhan panggil, dan juga dia itu mendapatkan Musa, mendapatkan anak, kan anak perjanjian kan Ishak. Kan sebelum Ishak kan ada Ismail. Nah, sedangkan Ismail sendiri kan atas perbuatannya, atas keinginan dari Sarah dan Abraham itu sendiri. Itu yang mau, itu maksudnya dari sini. Bahwa apa? Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ketika Allah melihat bahwasanya anak yang dari keturunan siapa? Keturunan Hagar saat itu, kalau itu dibenarkan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Dengan maksud apa sih sebenarnya maunya? Tapi teman-teman kalau kita lihat dari pembacaan malam hari ini, bahwa apa? Jika Abraham itu seperti melakukan kayak kehidupan kita seringkali. Kita itu seperti dilayakkan, kita itu seperti memegahkan diri di depan Allah. Contoh, aku kan udah saat teduh. Banyak orang hari-hari ini anak-anak Tuhan seperti, aku kan udah saat teduh, aku kan udah berdoa, udah pergi ke gereja, aku udah pergi juga aktivitas rohani, aku sudah jadi pengurus di komunitas, aku sudah jadi pengurus gereja. Banyak orang hari-hari ini mengandalkan itu. Tapi teman-teman, seseorang itu dibenarkan, seseorang itu layak di hadapan Allah, seseorang itu juga layak menerima janji Tuhan, bukan karena apa yang dikerjakan. Makanya di situ dikatakan bukan karena perbuatannya. Kenapa? Karena kalau karena perbuatannya orang bisa memegahkan diri, bisa menyombongkan. Karena apapun nanti akan dicapai, apapun yang didapat itu akhirnya apa? Bertolak kepada diri sendiri. Jadi sentralisasinya di diri kita. Makanya Tuhan juga bilang, bukan berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh juga Hagar, apa yang dilakukan oleh Sarah, apa yang dilakukan oleh Hagar dan Abraham. Bukan soal itu, tapi berbicara tentang apa yang mau Allah nyatakan, apa yang mau Tuhan perkenankan bagi Abraham. Nah, jadi teman-teman, kalau hari-hari ini kita masih mengukur apa yang kita kerjakan, mari kita bertobat. Karena Tuhan bilang, Tuhan mau. Bahwa bukan karena apa yang engkau perbuat seperti apa kehendakmu, tapi biarlah kehendakku yang terjadi. Nah, makanya kenapa teman-teman? Makanya Yesus datang. Yesus menembus kita dari perbuatan yang sia-sia. Mungkin satu orang membacakan 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk silakan baca 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Atau mungkin bisa search atau di 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk silakan baca satu orang. Buka sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 bisa dibuka. 1 Petrus 1 ayat 18. Silakan open mic-nya. Oke, Sanjung. Silakan Jung, bisa Sanjung? 1 Petrus 1 ayat 18. Yang sudah dapat, ya silakan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari acara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas. Haleluya dengan firman Tuhan. Terima kasih Sanjung. Karena Tuhan tahu kenapa tadi juga Abraham diperintahkan di Roma pasal ataupun ya kita Roma pasal yang keempat dikatakan bahwa sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Karena Allah tahu teman-teman, ketika manusia bermegah itu sia-sia. Sama-sama ketik di chat. Manusia bermegah itu kesia-siaan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh manusia semuanya sia-sia. Makanya apapun yang kita lakukan itu tanpa Kristus, tanpa Allah, semua sia-sia. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus datang itu untuk menebus.
kehidupan kita yang sia-sia. Untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia. Jadi bukan karena perbuatan kita dibenarkan. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Kan seringkali seperti itu. Kalau kita itu sedang tidak beres, apa yang harus aku lakukan ya? Aku harus saat teduh. Aku harus berdoa. Enggak. Yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau apa? Iman kita sama Tuhan. Nanti kita lihat. Bukan perbuatan kita. Ketika kita tidak baik sama Tuhan. Bukan ketika kita saat teduh. Bukan kita berdoa. Kita dibenarkan. Bukan. Bukan karena ketika kita itu menjalankan hukum Taurat. Ketika kita itu hidup ataupun aktif di komunitas, aktif di pengurusan. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi satu prinsip yang salah. Ketika kita lagi sedang tidak bersama Tuhan. Bukan fokusnya ke saat teduh. Bukan fokus berdoa. Tapi fokusnya apa? Nanti kita lihat saya berikutnya. Tapi medianya saat teduh. Ketika kita tahu, ya kita berdoa. Ketika kita tahu dan kita menyadari, kita berdoa. Itu efeknya, bukan tujuannya. Itu akibatnya. Bukan tujuannya. Tujuannya kita bukan di hal itu. Bukan di perbuatannya. Tapi apa yang Tuhan mau? Kita berikutnya lagi. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan itu kita sia-sia. Kenapa? Karena hati kita nggak melekat. Ataupun hati kita nggak fokus. Akan satu titik yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat berikutnya. Kita kembali ke Roma 4. Lagi ke Roma 4. Ingat ya, karena sia-sia. Jadi ingat. Kesia-siaanlah yang mendatangi kita kalau kita itu melakukan ataupun kita berpatok pada perbuatannya kita. Ataupun pakai standarnya kita. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita bermegah. Karena kalau Allah tahu kalau kita bermegah ya kita menjadi sombong hati. Sombong diri. Dan Tuhan gak mau akan hal itu. Oke? Nah, tapi apa? Ayat ketiga. Lalu sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Apa dikatakan firman Tuhan? Itu maksudnya. Itu apa? Perhatikan sama-sama. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Percayalah Abraham. Yang dilakukan Abraham itu percaya. Dan malam hari ini konteks kepercayaan bagaimana? Konteks iman yang benar seperti apa yang Abraham miliki. Dan sampai kenapa kepercayaan yang Abraham miliki itu apa katanya? Dan Tuhan perhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Emang kita belajar malam hari ini. Ketika kita menanti kenapa Abraham itu kepercayaan itu dikatakan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Oke. Nah, sebelum itu kita merenungkan dulu. Kita merenungkan dulu ya teman-teman. Nah, konteks kepercayaannya ini yang mau Tuhan maksud kalau kita lihat teman-teman. Nanti itu di kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Tapi kita lihat dulu ada dua tipe untuk menjelaskan. Yang ayat 1 sampai 3, ayat 4 dan ayat 5. Mari sama-sama kita baca. Ini ada dua tipikal yang hari-hari ini orang itu mengejar kebenaran di hadapan Allah. Yaitu yang pertama, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Melainkan sebagai haknya. Perhatikan. Tipe orang pertama ataupun tipe yang hari-hari ini banyak orang tanpa sadari sebenarnya orang itu melakukan hal ini. Yaitu apa? Lebih fokus ke apa yang harus aku kerjakan ya. Apa yang harus aku kerjakan agar aku dibenarkan. Apa yang harus aku kerjakan agar aku tuh dilayakkan. Nah, itu dia. Banyak orang tipe hari-hari ini seperti ini. Akhirnya apa? Aku harus baca Alkitab setiap hari dari Mazmur, dari kejadian sampai Wahyu. Aku harus kerjakan ini, kerjakan ini. Itu tipe pertama. Tapi itu firman Tuhan katakan itu bukan hadiah. Artinya ya karena ketika kita mengerjakan kita mendapatkan tuayan, upah. Nah tapi itu tadi bedanya. Bersusah payah kita harus ibaratnya kita harus keluar tenaga. Kita harus keluar satu hal yang harus kita korbankan, yaitu apa? Bisa saja itu keinginan. Bisa saja itu waktu. Makanya oleh karena itu kalau ada orang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi haknya. Ketika kita hari-hari ini, nah ini dia. Ketika kita hari-hari ini hidup dalam Tuhan. Apakah titik fokusmu? Apakah titik fokus kehidupan kita kepada Tuhan? Atau titik fokus kita kepada yang lain. Haleluya. Ini tapi tipe keluaran kedua, ayat yang kelima.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya, wah, pasti banyak orang ketika merenungkan ayat ini. Kan firman Tuhan bilang perjanjian lama orang yang tidak bekerja tidak bisa makan. Tapi firman Tuhan bilang mau ngajarkan bagi kita hari ini, sama-sama kita belajar. Orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Perhatikan, jangan salah tangkap. Tuhan mau bahwa ini konteksnya dibenarkan. Artinya hidup benar, hidup kudus. Perhatikan, hidup benar, hidup kudus. Ini bukan soal materi, tapi soal penyertaan Tuhan. Pengudusan Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan. Perhatikan, berbicara tentang penyertaan Tuhan itu bukan kita yang kejar, tapi Tuhan yang menyertai. Makanya konteksnya kamu percaya atau tidak. Ada orang yang tahu Tuhan tapi tidak percaya Tuhan menyertai hidupnya. Itu maksudnya. Dan iman yang benar di hadapan Allah yang mau Tuhan bilang juga seperti ini. Bahwasanya apa? Iman kita diperhitungkan ada hal-hal yang kita tidak kerjakan. Seperti penyertaan Tuhan. Kita nggak bisa kerjakan penyertaan Tuhan. Berkatnya Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang. Berkatnya Tuhan itu menyertai. Susah payah tidak menanggulanginya. Jadi gitu. Nah, karena Tuhan sendiri memberikan berkat. Lalu apalagi keselamatan. Aduh kita kerjakan sesuatu? Enggak. Kita percaya kata firman Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya diselamatkan? Siapa yang percaya kepada Tuhan? Bahwa hidupnya telah diselamatkan. Ketika kita terima Yesus, bisa berikan direction love-nya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi teman-teman, kalau ada orang di dunia ini berpikir, orang tuh harus bekerja atau mati-matian. Tuhan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Itu bukan karena usahamu. Efesus 2 ayat Efesus 1 ayat Efesus 2 ayat 10 ayat 8-9. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa karena tapi karena iman yang kita sama Tuhan. Tapi karena kasih karunia. Makanya teman-teman, kalau kita kerjakan, takaran kita mengerjakan dengan tidak Tuhan yang kita percaya, takaran percaya lebih besar daripada yang kita kerjakan. Makanya teman-teman, makanya firman Tuhan, sejalan iman tanpa perbuat mati. Kalau kita beriman dalam penantian ini, tapi kalau kita tidak percaya, teman-teman, bekerja yang pertama ialah, dari sini kita bisa belajar bahwa apa? Bekerja yang pertama untuk kita itu hidup dalam Tuhan itu percaya. Nggak usah. Tapi ada porsi-porsinya ya. Ada porsi-porsinya kita itu hanya percaya saja. Ada porsinya juga dalam Tuhan itu, porsinya itu kita itu ya harus memang mengerjakan bagiannya kita di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk perpanjangan tangan Tuhan agar kita menerima sesuatu hal yang besar daripada Tuhan. Jadi ada porsi-porsinya. Tapi yang mau Tuhan mau, ketika kita belajar iman malam hari ini, kita belajar seperti itu. Bahwasanya kepercayaan itu, menaruh percaya itu adalah satu pekerjaan juga. Gitu loh. Nah, makanya di sini kita dapat sama-sama belajar bahwa tidak bekerja itu ada upahnya. Bekerja itu ada tuaiannya. Kita menabur itu pasti ada tuaiannya. Tuhan juga tidak melihat, Tuhan juga tidak adil. Tuhan juga bukan Allah yang tidak adil. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi. Ketika Tuhan melihat kita menabur, apalagi menabur yang benar di hadapan Tuhan, ingat semua karena perkenan Tuhan juga. Ya, Tuhan juga melihat itu, oh iya, dia juga tetap menabur. Oke, aku juga menabur. Aku akan memberikan upahnya. Itu upah bagian. Tapi ketika ini bedanya. Ketika kita itu disuruh beriman, Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Oke? Ketika kita percaya, artinya Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Kita juga harus peka. Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Tuhan yang menyediakan bagi kita. Tuhan yang
apalagi banyak hal bagi kita. Segala sesuatu Tuhan yang menaruh bagi kita. Namun kita percaya atau tidak. Oke? Makanya kalau misalnya kita bekerja itu bagian kita, bagian manusia. Tapi kalau percaya itu kita serahkan kepada Allah. Haleluya. Jadi apapun yang hari ini keraguan, serahkan sama Allah. Percaya bahwa Tuhan mampu. Sama-sama katakan Tuhan mampu. Makanya di awal tadi, Tuhan kita hebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama cat di situ. Tuhan mampu. Haleluya. Oke. Makanya teman-teman, kalau kita lihat ayat berikutnya, haleluya. Kalau kita lihat ayat berikutnya, amin. Kalau kita lihat ayat berikutnya, ketika kita menyadari bahwa Tuhan mampu, nah, makanya salah satu contohnya bahwa kita itu dibenarkan, itu bukan karena usaha kita, tapi karena perbuatannya Allah. Kita percaya. Makanya Raja Daud mengatakan gini, seperti juga Daud menyebut berbahagialah yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Yaitu apa? Itu 78. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. So teman-teman, malam hari ini kita dikatakan bahwa apa? Ketika kita bertobat, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu lagi. Tapi kenapa kita itu melihat masa lalu kita? Kenapa kita itu masih menyalahkan orang lain? Kenapa kita itu masih untuk insekuritas? Kenapa kita masih terus diintimidasi? Tuhan saja tidak pernah mengingat. Iblislah yang sering mengingat. Iblislah yang sering mengingat-ingat kejahatan. Iblislah yang sering menuding kita. Karena Tuhan ketika kita bertobat, Tuhan tidak menuding lagi. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dan kita harus percaya akan hal itu. Makanya kalau hari-hari ini ada orang kita berjumpai, ketika kita injili ataupun kita ketemu sama seseorang, ketika orang itu dihantui oleh masa lalu, dan ketika dia mau bertobat, sampaikan, Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaranmu. Haleluya. Sama-sama ketik, Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaranmu. Jadi kita berbahagia. Makanya kita harus beriman. Makanya kalau misalnya kita sama-sama percaya malam hari ini bahwa Tuhan dapat menyediakan yang jauh lebih besar, mari sama-sama. Kalau Tuhan saja tidak mengingat yang lama, tapi dia mau menjadikanku hal yang baru. Haleluya. Makanya kita lompat ke ayat 13 langsung. Ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kita lihat kenapa bukan karena hukum Taurat, kenapa bukan karena kepatuhan, kenapa ini seperti tadi di awal ayat 4-5. Kenapa bukan karena apa yang dikerjakannya, apa perbuatannya, kita lihat. Kenapa? Kita akan lompat langsung ke ayatnya yang ingat, bukan karena kepatuhannya, tapi karena imannya. Jadi orang hidup dalam Tuhan, yang benar-benar real hidup dalam Tuhan, jadi hidupnya tidak dibelenggu oleh peraturan. Dia tidak dibelenggu bukan karena disuruh-suruh, tapi karena dia tahu ada antara perjanjian antara hidup kita sama Tuhan. So teman-teman hari ini, kalau kita itu seperti kita menjalankan ataupun kita beraktivitas karena suatu rutinitas, karena suatu hal aturan, teman-teman, sampai kapanpun kita akan sulit menerima janji Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, malam ini, bukan karena suatu apapun yang kau kerjakan, bukan karena suatu ketaatan yang kau lihat, bukan, tapi karena iman yang mau Tuhan bilang. Jadi kalau Tuhan berjanji pada kita hari ini, ataupun berjanji pada kamu, setiap pribadi kita, visi misi yang Tuhan berikan, lakukan itu bukan karena melihat visi itu, tapi lakukanlah itu untuk apa? Imanmu di dalam visi itu. Bahwa kamu ada di dalam panggilan itu. Bahwa aku dan kamu bahwa kita ada di dalam hatinya Allah. Jadi bukan lihat isinya, tapi lihat siapa di dalamnya. Haleluya. Misalnya contoh ya. Contoh. Kita ambil contoh bahwasanya sama seperti nanti kita lihat Abraham ini.
Kita lihat sampai kita lompat ayatnya langsung ke ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan lagi, sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, perhatikan, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman lah, sia-sialah iman dan batilah janji itu. Hari ini kita belajar dua hal dari ayat yang ke-14, 13-14 ini. Bahwasanya apa? Janji Tuhan itu bukan karena kita itu, janji Tuhan kita terima. Itu bukan karena kita itu kejar janjinya. Pahami? Bukan karena kita kejar, bukan. Tapi karena kita percaya ketika kita itu mau berada satu bagian. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan yang mau dinyatakan bagi kita. Kita mau sepakat, mau percaya. Jadi bukan lihat ke sininya. Jadi kalau misalnya juga ada sesuatu hal, kalau teman-teman kalau kita lihat hanya sekedar, oh iya ya, aku mau lihat itu, aku bisa lakukan itu. Nanti aku taat, aku ikut ini, aku ikut itu. Gak akan dapat apa-apa. Kosong yang kita dapat. Tapi kalau kita punya hati, kita menyadari bahwa kita itu hidup dalam panggilan kita. Hidup di dalam panggilan beda ya. Hidup dalam panggilan akan berbeda dengan orang yang hidupnya hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya orang yang dalam panggilan itu, makanya kan orang yang hidup dalam panggilan itu akan menyadari dan akan mengerjakan bagiannya. Dan itu dikerjakan dengan iman, sama seperti Abraham. Ingat ya, orang kalau misalnya Abraham saat itu hidupnya ataupun menerima janji itu karena hukum Taurat, imannya batal, bahkan janjinya pun tidak akan diterima. Oke, sia-sialah imannya dan batallah perjanjian. Tapi teman-teman, di ayat 14 ini bahwa apa? Kita itu menerima suatu iman ataupun kebenaran dari iman. Kebenaran yang mau Tuhan bilang. Kita itu hidup dibenarkan karena apa? Kasihnya Tuhan semata. Karena pemberian Tuhan semata. Hidup kita itu kan pasti setiap hari mendengarkan suara Tuhan, teman-teman. Mendengarkan suara Tuhan. Kan begitu ya. Masa kuliah kita setiap hari, kita kerja setiap hari. Kita itu ikut perkembangan. Kita ikut perkembangan skincare lah. Kita ikut perkembangan ilmu lah. Kita ikut perkembangan saham, investasi, bisnis. Kita ikut perkembangan sana sini, ngetren. Tapi kita enggak. Tapi yang mau Tuhan juga bilang bahwa apa? Mari kita juga ikut suara Tuhan setiap pagi. Teman-teman ya kan? Kalau kita lihat perkembangan zaman, kita kaget. Wow. Tapi kalau kita lihat harusnya setiap pagi yang kita ikuti suara Tuhan. Makanya firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan itulah yang membuat kita peka sama suara Tuhan. Sehingga kita peka sama suara Tuhan. Kita mau dituntun dan kita percaya. Kita beriman kepada Tuhan. Amin. Makanya kita lanjut lagi. Kalau ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan apa? Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Itu yang mau Tuhan mau. Kenapa tidak mau dari hukum Taurat? Karena Tuhan mau dari iman. Dari pemberian Allah. Jadi kita itu dibenarkan karena pemberian Allah. Jadi kita mendapatkan sesuatu hal apapun yang kita terima hari ini karena Tuhan sebenarnya mau memberikan sesuatu hal yang besar kepada kita. Sehingga janji itu berlaku. Perhatikan, janji itu berlaku. Jadi teman-teman gak usah pun kita kerjakan banyak hal. Kita cuma taat. Kita cuma setia percaya apa yang Tuhan perintahkan. Kita masuk ke tempat A, Ketika Tuhan bawa kita ke B, kita ke B. Ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan. Jangan ikut diri sendiri. Ikutlah panggilan Tuhan. Ikutlah maunya Tuhan. Kenapa? Ketika kita ikut maunya Tuhan, kita itu dibenarkan. Kita itu mendapatkan kasih karunia. Makanya sehingga janji itu berlaku. Jadi teman-teman, kalau kita hidup itu karena ketakutan dalam suatu perjanjian, itu bukan menerima janji. Kalau hari ini kau dipanggil sebagai hamba Tuhan, mari hidupi karena apa? Tuhan memilihku dan Tuhan memilihmu karena engkau panggilan
hamba Tuhan. Haleluya. Itu kalau engkau dipanggil sebagai dokter ataupun sebagai guru, mari ikut juga panggilan Tuhan itu. Karena Tuhan mau juga di sana. Dan biarlah masuk ke dalam guru itu ataupun masuk pada penggenapan guru itu karena Tuhan juga. Oke. Jadi kan waktunya kita ada. Nah, jadi kalau perjanjian kan ada waktunya. Sehingga janji itu berlaku bagi semua, perhatikan. Bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Emang apa imannya? Itu yang dari tadi kita pelajari. Emang apa imannya? Kita lihat ayat yang ke-18. Kita langsung lompat 18. Imannya lihat. Yaitu apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Oke? Nanti kenapa dikatakan firman Tuhan katakan tidak ada dasar untuk berharap? Kita baca. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, dan menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak yang nanti keturunan. Nanti teman-teman bisa baca Kejadian 1 ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bagaimana janji Allah kepada Abraham. Bagaimana Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Oke? Itu janjinya Allah sama Abraham. Kejadian 15 juga Tuhan teguhkan kembali. Gitu kan? Bahwasanya apa? Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Tapi di situ umur Abraham 100 tahun, teman-teman. Itu di ayat berapa? Ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa apa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi teman-teman, ini yang mengakibatkan iman Abraham dibenarkan. Ingat janji Allah sama Abraham. Abraham akan dijadikan bapak bagi bangsa. Pertanyaannya, adakah yang bisa dilakukan oleh Abraham saat itu untuk Sarah itu bisa melahirkan? Oh tidak. Karena rahim Sarah juga tertutup. Apa yang dilakukannya? Tidak. Bahkan yang dilakukannya terhadap Hagar pun itu salah. Ya kan? Itu salah juga. Karena perjanjian bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun umur Abraham sudah 100 tahun dan rahim Sarah tertutup, apa yang diimani? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Imannya tidak menjadi lemah. Ini yang Allah perlihatkan. Ini yang Allah lihat dari iman seorang Abraham. Sekalipun keadaan Abraham 100 tahun. Oh teman-teman, kalau kita lihat 100 tahun, mana bisa lagi untuk bereproduksi ataupun berhubungan intim dengan istrinya ataupun Sarah sendiri. Nggak bisa, teman-teman. Tapi Abraham tidak, catat poinnya, Abraham tidak melihat satu kondisi dalam janji Allah. Haleluya. Sama-sama kita imani. Kondisi tidak mempengaruhi janji Allah. Amin. Haleluya. Mari sama-sama imani. Tapi apa yang mempengaruhi? Yaitu apa? Ketika kita tidak percaya akan janji itu. So teman-teman sekali lagi. Kondisi ataupun keadaan tidak mempengaruhi kita menerima janji Allah. Tapi kepercayaanlah yang mempengaruhi kita menerima janji Allah atau tidak. Makanya Allah terus berbicara sama Abraham. Kalau kita lihat Kejadian pasal ke-15. Ketika Abraham itu tertawa, apakah mungkin ya? Tapi Allah tetap meneguhkan bahwa apa? Engkau akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Amin. Dan apa bagiannya Abraham? Kepercayaan Abraham inilah yang dilihat. Bahwa apa? Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Kan begitu ya teman-teman. Karena usia telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Sekali lagi. Oke. Jangan kondisi tidak mempengaruhi janji Tuhan. Enggak. Mau terpuruk seperti apapun, Tuhan bisa bekerja melampaui akal pikiran manusia. Haleluya.
Makanya Yesus lakukan demikian. Haleluya. Sama-sama ketik chat di kolom chat itu. Sama-sama kita katakan, Allah dapat melakukan segala perkara yang melampaui pikiran manusia. Sama-sama. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Jadi itu teman-teman. Iman seperti ini yang mau Tuhan bilang bagi kita. Iman yang besar seperti ini yang Allah nyatakan bagi kita. Ketika kita itu menanti janji Tuhan. Tapi jangan bandel juga. Bandelnya itu tadi. Jangan pula kita tidak percaya. Keputusan itu makanya kita menerima janji Tuhan. Itu bagiannya kita. Kita mau atau tidak. Karena ketika kita mau menerima, kita beriman. Kita percaya. Sama-sama katakan. Aku beriman. Haleluya. Sama-sama di situ. Aku beriman. Haleluya. Tapi beriman juga bukan tidak mengerjakan. Yang mengerjakan panggilannya. Itu dia. Mengerjakan panggilannya. Mengerjakan janjinya. Haleluya. Itu dia teman-teman. Yang mau Tuhan bilang sama kita malam hari ini. Makanya ayat 20 mengatakan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Ini dia. Abraham bukan melihat keadaannya sesuatu hal yang keterbatasan. Tapi apa? Dia melihat janji Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Baik dari kekuatannya, baik dari secara kemampuannya. Tapi dia melihat janji Allah yang besar. Berikan tepuk tangan hormat untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan janji Tuhan, janji yang besar. Haleluya. Sama-sama ketik di chat itu. Janji Tuhan lebih besar. Haleluya. Kalau janji Tuhan lebih besar, mari kita juga ingat. Kita ini adalah bab anak-anaknya. Oke. Dan di dalam Yesus pula lah kita menerima janji Allah itu. Haleluya. Makanya terhadap janji-janji Allah ya tidak bimbang karena ketidakpercayaannya malah diperkuat. Jadi itu tadi teman-teman. Harusnya perhatikan ini satu hal yang kita bisa pelajari malam hari ini. Dan mari kita sama-sama ubah cara pandang kita bahwa apa? Keterbatasan, ketidakmampuan, ubahlah itu menjadi suatu batu loncatan. Sekalipun hari ini, makanya imani, milikilah iman sekalipun. Amin. Jadi jangan kita itu taat karena kita itu sudah mendapat. Jangan kita taat, jangan kita hidup dalam iman, jangan kita hidup dalam Tuhan karena kita sudah melihat hal-hal yang besar. Enggak. Kan banyak orang seperti itu teman-teman. Aku mau taat nanti kalau misalnya sudah terjadi hal seperti ini. Nanti kalau sudah keinginanku sudah tercapai. Aku mau taat nanti kalau misalnya aku sudah jadi hamba Tuhan. Aku nanti mau jadi seperti ibu gembala. Nanti kalau aku udah jadi ibu gembala. Nanti aku menginjili kalau aku sudah jadi pendeta. Atau aku sudah jadi lepas pekerjaan. Enggak. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Sekalipun hari ini engkau masih sekolah. Mari beritakan firman Tuhan. Sekalipun hari ini engkau adalah seorang pelajar. Mari beritakan firman Tuhan. Sekalipun hari ini kita itu lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tapi kita imani bahwa Tuhan mampu untuk apa? Menyelesaikan segala perkara. Sekalipun hari ini aku belum tahu cita-citaku. Tapi aku percaya Tuhan punya masa depan yang cerah. Haleluya bagi mereka yang berharap dan percaya pada Tuhan. Amin. Mari berikan reaction love-nya untuk Tuhan. Haleluya. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan takut. Mari punya iman yang sekalipun. Karena teman-teman kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita. Tapi biar kita terus beriman kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan tunggu dulu. Teman-teman, budaya tunggu itu dibuang.
Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Bertobatlah kalau kita sudah banyak larinya. Bertobatlah kalau kita sudah banyak melakukan hal yang salah. Bertobat. Tapi Tuhan bilang, mari jangan tunggu waktunya lagi, kerjakan. Jangan tunggu rame dulu baru kita bisa setia. Jangan tunggu dulu Iya. Jangan tunggu mentor dulu, pemimpin dulu bergerak baru kita bergerak, baru anggota bergerak. Enggak. Kita semua harus bergerak. Jangan tunggu juga anggota dulu bergerak baru pemimpin bergerak, malah. Enggak. Jangan juga imanku bertumbuh dulu baru aku bisa baca Alkitab. Oh enggak. Jangan aku harus menjadi seorang yang hebat dulu baru aku bisa memberitakan firman Tuhan. Oh tidak. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun hari ini, jangan waktu tunggu kemudian. Hari ini kerjakan. Karena itu yang mau Tuhan perkenakan dan Tuhan mau. Haleluya. Karena apa? Ketika kita berani melangkah, artinya ketika kita percaya dan kita berani melangkah. Ingat, berkatnya Tuhan itu datang sendiri. Penyertaan Tuhan itu pasti menyertai. Makanya tetap andalkan Tuhan juga ketika kita mengalami sesuatu hal. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan juga. Jangan kita jalan-jalan sendiri. Makanya ada lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dan jalan serta Yesus itu menggunakan iman. Kita berjalan pakai iman. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman. Makanya firman Tuhan kita dibenarkan oleh karena iman. Haleluya. Makanya ayat berikutnya lagi. Dia di iman namun malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi teman-teman, di dalam kita beriman itu bukan sentralisasinya di kita. Tapi apa? Ketika kita beriman, ketika kita menanti janji Tuhan, besarkan Tuhan. Perbesarlah Tuhan dalam penantian itu. Makanya lebih banyak kita berfokus apa maunya Tuhan. Hari-hari ini sebenarnya kita lebih fokus ke Tuhannya. Kita mau melihat janji Tuhan, kita beriman kepada apa yang mau Tuhan nyatakan atau kita mau berfokus kepada keadaan. Haleluya. Jadi malam hari ini Tuhan ingatkan bagi kamu juga, bagi setiap kita, bagi pengurus, bagi kita sebagai anggota. Oke, mari kita beriman. Melihat janji Tuhan itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, percaya bahwa Tuhan akan membawa kita naik. Amin. Berharap percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada satu penggenapan daripada Allah. Amin. Itu dia. Sekalipun saudara seiman kita lemah, mari kita berdoa juga. Tuhan, kami percaya. Sekalipun mungkin aku tidak bisa mendoakan secara langsung, tapi kita percaya bahwa apa? Tuhan kuatkan dia itu juga beriman. Haleluya. Itu dia yang mau Tuhan mau. Jadi nggak ada yang harus kita ragukan. Enggak. Marilah kita beriman malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, kalau Tuhan sudah menyatakan, Tuhan sudah memperdengarkan, kita juga bagian kita hidup di dalam janjinya. Hidup apa artinya hidup? Itu aktif, bergerak. Namanya pun hidup ya. Hidup itu kalau misalnya ya, dia bisa, ini sama seperti, kenapa kita makhluk hidup? Karena kita bisa bertumbuh, kita bisa berbicara, kita bisa juga hidup, melakukan sesuatu hal. Tapi kenapa pulpen ini kenapa dikatakan benda mati? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Makanya oleh karena itu kita butuh iman. Dan iman itu mempermuliakan Allah. Haleluya. Jadi bukan sentralisasinya di kita. Itu dia. Haleluya. Makanya ayat berikutnya. Ayat yang kedua-dua firman Tuhan katakan apa? Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sama-sama katakan iman yang membenarkan. Haleluya. Oke, ketik di chatnya. Iman yang membenarkan. Haleluya. Amin. Kalau iman yang membenarkan, pertanyaannya, di mana bagiannya kita?
Gimana kehendak kita? Tidak ada. Teman-teman, firman Tuhan juga bilang, kalau Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak hadir dalam rumah itu bisa hancur juga, bisa. Makanya semuanya perkenaan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kita percaya, itu dia. Ingat ya. Jadi timbal balik, itu namanya dialog. Tuhan berkenan, kita percaya. Nah, itu dia. Inilah kenapa juga kita bersepakat. Tuhan berkenan, kita percaya. Amin. Itu dia. Makanya di situ dikatakan ayat 23-nya. Kata-kata ayat 22 kembali kita baca. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya karena sebagai kebenaran. Bukan kebenaran Musa. Bukan karena kebenaran Abraham. Kebenaran Abraham yang ini nggak habis. Makanya tadi firman Tuhan katakan apa? Kalau karena perbuatan Abraham, itu bukan karena kebenaran Allah lagi. Tapi kebenarannya Abraham. Ingat, kalau misalnya Abraham itu bertindak ataupun anak dari perjanjian itu dari Hagar, itu karena kebenaran Abraham. Artinya, kalau Abraham melakukan sesuatu hal, itu bukan karena kebenaran Allah lagi. Artinya, teman-teman perhatikan. Kalau kita tarik kepada kehidupan kita, kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kalau kita bersaat teduh, kita nggak kejar percayanya, oke, misalnya kita tidak beres, ataupun kita bandel, ataupun kita kurang baik dengan Allah. Kita lakukan apa? Berdoa saat teduh, ibadah, ikut pengurus, aktif segala macam. Tapi hati kita tidak beres dengan Tuhan, hati kita tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, sama saja apapun yang kita kerjakan itu apa? Itu bukan kebenaran Allah, itu kebenaran kita. Yang mau Tuhan mau apa? Bereskan hati kita dengan Allah dulu. Makanya kita dibenarkan karena iman. Itu dia. Jadi kalau ada satu prinsip, gimana caranya dekat dengan Tuhan? Hidup benar dulu di hadapan Allah. Itu dia. Haleluya. Makanya oleh karena itu, mari kejar kebenarannya Tuhan. Yaitu apa? Kita beriman. Artinya apa? Ketika kita hidup dalam suatu mungkin hari ini kita letih, berat, capek, jenuh. Mengalami satu hal yang tidak beres dengan Tuhan. Kejar hatinya Allah dulu. Artinya apa? Kita minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan, aku ternyata nggak bisa apa-apa. Tuhan, aku minta ampun. Kalau kita salah, kita minta ampun. Kalau kita menyakiti hatinya Tuhan, kita minta ampun. Kalau kita menyakiti hati sesama, kita damai dengan sesama kita. Karena itu yang Tuhan perkenankan. Karena Tuhan kan HPDT, HPDS ya. Karena Tuhan juga tidak mau bahwa HPDS kita juga rusak. Jadi berkenan di hadapan Allah itu hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama juga baik. Itu yang mau Tuhan bilang juga. Jadi itulah iman tadi. Hidup di dalam apa yang maunya Tuhan. Hidup di dalam apa kata suara Tuhan. Dan kita menjalankan itu karena kita juga, oh ya Tuhan, aku mau beriman ya Tuhan ya. Jadi bereskanlah hidup kita juga sama Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan ayat 23. Ketika Abraham punya iman yang luar biasa. Ketika Abraham punya, akhirnya apa teman-teman? Ketika Abraham umur 125 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan Sarah itu sudah 100 tahun. Itu nanti di kejadian ada. Akhirnya apa? Selama 20 tahun, 20-an tahun, Abraham itu menerima janji Allah itu. Akhirnya apa? Ishak lahir dari rahim Sarah. Amin. Itu akhirnya iman seorang Abraham. Dia percaya, dia menanti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik, tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Keterbatasan bukan suatu alasan. Kondisi, keadaan bukan suatu alasan untuk kita itu tidak menerima janji Tuhan. Tidak. Tapi ketika kita percaya, kondisi apapun, keadaan apapun, kita akan menerima janji Tuhan. Nah, itu dia. Jadi, karena imannya Abraham, lihat kita baca ayat berikutnya. Roma 4 ayat yang kedua-tiga. Firman Tuhan katakan demikian gini. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Sama-sama katakan tidak untuk Abraham saja. Jadi kebenaran iman Abraham tidak hanya untuk Abraham saja. Jadi Allah melihat kebenaran iman Abraham bukan hanya untuk Abraham saja. Tapi sama seperti ayat 16 tadi. Ayat 24 juga mengatakan demikian. Tapi apa? Ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan
memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika Allah berfirman bagi Abraham, engkau akan menjadi bapak bangsa-bangsa, keturunanmu akan diberkati. Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai 3 dan juga Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Teman-teman, berkat Abraham itu bukan hanya sampai pada Abraham saja. Dan firman Tuhan katakan berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat itu sampai kepada diri saudara dan saya. Berkat itu sampai kepada dirimu dan diriku. Makanya firman Tuhan katakan di Galatia 3 ayat 14. Yuk silakan baca Galatia pasal ke-3 ayat 14. Mungkin teman-teman bisa baca. Satu orang Galatia 3 ayat 14. Shirley bisa membacakan Galatia 3 ayat 14, Shirley? Kalau Shirley terganggu jauh ringan, Aurel bisa membacakan Galatia 3 ayat 14. Silakan. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah. Haleluya, demikian firman Tuhan. Terima kasih, Aurel. Yesus Kristus telah membuat ini. Sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus sama seperti apa yang dikatakan Roma 4, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya di dalam siapa? Tetap aja, Rel. Tetap aja di Galatia tadi, Rel. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah membuat ini, membuat apa? Supaya di dalam Dia, dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus, berkat Abraham yang mana? Yaitu iman Abraham tadi. Ketika Abraham percaya kepada janji Allah, dia menunggu, dia menanti janji Allah, yaitu apa berkatnya tadi? Kejadian, kita baca dulu Kejadian 12 ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-3. Abang bacakan aja cepat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berkat Abraham apa? Lihat ya. Berkat Abraham 1 sampai 3 diberikan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa berkatnya ayat kedua? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti dengan kata lain, berkat Abraham yang Tuhan bilang itu sampai kepada bangsa-bangsa. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, sehingga makanya ayat berikutnya apa? Sehingga oleh iman kita menerima roh. Apa artinya? Karena iman, sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima kehidupan. Kita menerima berkat yang hidup tadi yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Amin. Jadi teman-teman, artinya apa? Berkat Abraham yang Allah berikan itu adalah penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kehidupan. Itu dia. Penyertaan, pengudusan, kemuliaan. Kalau firman Tuhan di Efesus mengatakan seluruh kepenuhan Allah berikan kepada orang-orang dalam keturunan Abraham. Yaitu yang kita imani dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau berbicara tentang apa? Kepenuhan Allah. Yaitu apa saja? Kemuliaan, kekudusan. Apalagi susah payah tidak menghampirinya. Itu berarti berkat materi juga salah satu termasuk ya. Penyertaan, kuasa, itu semua kita terima karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita beriman kepada firman Tuhan. Kita beriman akan janji Tuhan. Jadi tidak ada yang harus kita khawatirkan. Keraguan apapun yang hari ini kita lakukan,
Ingat, Tuhan itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 mengatakan, Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Jadi ketika Allah berfirman berkat Abraham itu akan sampai kepada kita, kita punya kuasa, kita punya kemuliaan, kita punya kekudusan, kita dilayakkan. Itu bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan karena jeripaya kita, tapi karena kasih karunia Allah kepada kita. Amin. Itu yang mau Tuhan bilang bagi kita. Jadi, apa yang harus kita khawatirkan lagi? Tidak ada. Harusnya kita beriman, percaya sampai penggenapan. Sampai suatu hal yang besar terjadi. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ketika firman itu tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Bapa, mintalah apa saja. Artinya ketika firman itu ada di dalam kita. Yang maunya kita itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Jadi titik fokusnya kita percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Kristus, yakin dan percaya, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, Roma 8 firman Tuhan mengatakan. Makanya oleh karena itu, kalau iman kita lagi lemah, mari. Tidak ada satupun kondisi yang dapat melemahkan imanmu. Tapi kalau iman lemah hari ini karena ketidakpercayaanmu sama janji Allah. Kalau hari ini kondisimu lemah karena ada satu hal. Kalau HPDT-mu lemah hari ini karena ketidakpercayaan kita sama Allah. Sama janji Allah, penyertaan Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita percaya. Sekalipun kita bisa katakan malam hari ini bahwa apa? Kondisi bisa buruk. Sekalipun kondisi bisa buruk. Sekalipun keluarga, sekalipun teman kurang mendukung. Sekalipun mungkin keterpurukan. Namun aku percaya bahwa Allah tetap bersertaku. Bahwa ketika aku percaya kepada Kristus, berkat Abraham, penyertaan, kemuliaan, kuasa, itu akan menjadi milik bagianku. Makanya teman-teman, orang yang beriman, aku akan tutup dengan ini. Orang yang beriman itu karena pengenalan. Sama-sama katakan, orang yang beriman itu karena pengenalan. Haleluya. Orang yang beriman karena pengenalan. Makanya di situ dikatakan apa? Ayat berikutnya. Itu ayatnya yang ke-20. Bahwa Allah berkuasa, teman-teman. Haleluya. Mana tadi aku baca? Iya, ayat 21. Dengan penuh keyakinan iman bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi teman-teman malam hari ini, Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa kepada kita. Jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. Kalau Allah ada di pihak orang-orang yang beriman. So, teman-teman malam hari ini, dalam kita menanti janji Tuhan, menanti penggenapan Tuhan, mari kita percaya, kita beriman bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa, yang melebihi segala akal pikiran kita, yang melebihi kemampuan budinya kita. Haleluya Tuhan. Mari malam hari ini sebelum kita tutup, kita mau meresponi firman Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Mari malam hari ini ambil suatu keputusan untuk percaya untuk segala sesuatu yang merintangi
Kondisi bukan suatu keterbatasan. Keadaan bukan suatu penghalang bagi Allah untuk menggenapi janjinya. Tapi kepercayaan kita lah yang menjadi kunci. Makanya firman Tuhan bilang, pintu surga sudah diberikan di tangannya kita. Apakah kita mau masuk ke dalam kemuliaannya Bapa? Apakah kita mau masuk ke dalam rencananya Tuhan? Kuncinya di tangan kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Hidup kita dibenarkan hanya oleh karena iman, bukan karena hasil usaha kita. Haleluya Tuhan. Marilah malam hari ini. Haleluya. Kita ambil satu keputusan untuk kita mau masuk dalam janjinya Allah. Kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kita percaya akan suara Tuhan. Mari dengar-dengaran untuk panggilan Tuhan. Mari percaya akan maunya Tuhan. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena juga apa yang kita terus lakukan. Tapi karena apa? Perkenaan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan pada kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Yes, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin Yesus, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, amin Yesus, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, mari katakan dari awal, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, amin Tuhan, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh, Kau Tuhan sanggup melawan Yesus seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, amin Tuhan, memulihkan. Aku percaya, amin, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Yesus, Tuhanku ajaib, Kau
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman, mari sama-sama katakan, sekalipun dasar kita tidak berharap, namun kita percaya, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan sekali lagi dengan iman, sama-sama katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, amin Yesus, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku Tuhan, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, ya Allah, Kau turun tangan memberkati kami Tuhan, memberkati. Mari puji Tuhan, mari sembah namanya, mari responi malam hari ini, mari beriman. Hari ini engkau yang mengetahui bersama dengan Tuhan segala sesuatu yang kau hadapi. Tanggalkan segala beban yang ada. Kondisi bukanlah suatu keterbatasan. Keadaan bukanlah suatu penghalang untuk kita menerima janji Tuhan. Mari nyatakan, aku percaya Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang aku hadapi. Aku percaya ya Allah, kami percaya ya Tuhan. Oh ya ramai sekiranya kami percaya, kami mau beriman Tuhan. Apa maumu, apa visimu, apa janjimu, kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan membawa RGM Tuhan Yesus menjadi home of revival, di dalam nama Yesus kami percaya home of revival menjadi DNA di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pemulihan terjadi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kebangkitan kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan menaruh satu visi, kan kebangkitan generasi dari jiwa-jiwa, dari generasi ke generasi. Kami sepakat malam hari ini Tuhan mengatakan di dalam nama Yesus kuasa Allah lebih besar. Kami mau percaya dan hanya kuasa-Mu Tuhan yang saja kami muliakan ya Allah. Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Beriman itu, haleluya, amin. Kan terjadi kebangkitan, kan terjadi pemulihan, kan terjadi kemasyuran Tuhan, dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Jesus, haleluya. Kami beriman Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkat Abraham saat ini dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Penyertaan, kekudusan, kepenuhan Allah, kemuliaan, kuasa sudah dinyatakan, sudah diselesaikan di kayu salib Yesus. Oh ya namanya Shikalarabo. Haleluya Tuhan. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. 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 Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Mari malam hari ini
kita bawa kepercayaan kita, iman kita. Kita nyatakan sekalipun mungkin kita tidak ada dasar untuk berharap, tapi yakin percaya dasar yang benar Yesus Kristus sudah menyelesaikan dan memberikan bagi kita di kayu salib. Ada dasar kita berharap, itu kepercayaan kita dalam Kristus Yesus. Dimana ketika Kristus menembus dan kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kan suatu hal yang besar kami nanti. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan. Kami nyatakan di dalam nama Yesus segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah dan hidup di dalam apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Bapa. Hidup kami pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Seperti apa mau-Mu ya Tuhan, bukan apa mau-Mu, bukan seperti apa kata mau-Mu kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan dan sudah Kau nyatakan ya Allah. Sehingga pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah hidup kami yang sia-sia menjadi berguna, yaitu menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini kami berdoa Tuhan, menaikkan topik-topik doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah orang yang memberkati Engkau. Dan biarlah Tuhan puri-puri-Mu, tembok-tembok-Mu berdiri kokoh teguh, sehingga nama Allah dipermuliakan, dimasyurkan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan yang melayakkan Tuhan hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kasih karunia-Mu juga Tuhan Yesus semakin berlimpah-limpah kepada kami. Cinta-Mu Tuhan, perkenan-Mu Tuhan, hati-Mu semakin Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami hidup bukan karena kekuatan kami sendiri, bukan karena kehebatan kami sendiri, tapi karena kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau menutup Bapa saat teduh malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dibesarkan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk komunitas RGM Tuhan. Biarlah RGM semakin hari semakin bertumbuh untuk hidup di dalam apa maunya Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Bersyukur Tuhan, biarlah seluruhnya kami hidup seperti apa mau-Mu. Kami satu hati, RGM satu hati, menjalankan visi misi yang sudah Tuhan berikan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada sepertinya Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan iman sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada
seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Berikan hormat, tepuk tangan, serta keagungan hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami serahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir, dan biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan itu tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Biarlah Engkau yang mengedamkan tangan-Mu Bapa memberkati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama dengan orang kudus-Nya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku serahkan ke dokumentasi malam hari ini.